Malam Jumat kita akan mendengarkan atau menyimak tausiah beliau, pembacaan beliau daripada kitab Nashorul Diniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Namun pada malam ini beliau berhalangan hadir karena sedikit kurang enak badan, maka dari itu mari kita doakan mudah-mudahan beliau dapat melanjutkan kembali aktivitasnya dengan lancar, diangkat penyakitnya, kembali sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian kepada para jemaah hadirin dulu yang kami hormati, di sini kami mungkin singkat saja, hanya mengisi waktu sebentar, tidak sampai galu-galu. Kebetulan tadi rotib sama khataman sudah selesai, sudah sholat isya. Mahat Robbani datang, santri-santri Robbani datang, utusan dari Ustaz Dasrahnya. Ya, kami sama Ustaz Dasrah itu kenal baik sama Ustaz Doni. Nah, beliau karena kebetulan mengajar di Bori UIN. Baiklah, mudah-mudahan kedatangan santri Wan ke Pondok Robbani ini SD ada yang SMP. Simpel, antum Ustaz. Nah, mudah-mudahan menambah semangat jemaah hadirin grup yang lainnya, ya, biar makin semarak majelis kita tiap malam Jumat. Acaranya khataman, terus rotiban, habis maghrib dilanjut, habis itu pembacaan kitab Nashorul Diniyah oleh Gurunda Habib Barakbah. Kemudian kalau malam taklimnya malam Selasa itu Tarikhul Hawadis karangan Abuya Sayyid Maliki. Sedangkan malam Rabu itu Kasyif Safinatun Najah, Habib Ali Barakbah yang mengajarkan kitabnya Safinatun Najah. Sedangkan kalau tarikh Habib Hadi Al-Kaf. Jadi kalau malam Selasa, minggu depannya malam Rabu, begitu lagi sudah seterusnya. Ya, untuk taklimnya. Baiklah para hadirin, di sini kami akan membacakan kitab favorit, kitab yang ringan-ringan saja, yaitu tentang kitab Al-Azkar An-Nawawi. Ya, Al-Azkar An-Nawawi, kita tentang zikir-zikir yang zikirnya ini bersandarkan ada dalilnya daripada Quran dan juga hadis, dan yang sudah dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Seperti tadi kita telah melakukan khatmul Quran, khatmul Quran di majelis Hadadul Qulub ini. Alhamdulillah tiap pekan rutin khataman Quran, walaupun khatamannya keroyokan, bukan nafron wahidan, bukan sendiri, bukan pribadi, tapi alhamdulillah kalau rutin tiap minggu 1 juz atau 2 juz, berarti ya kalau dihitung berarti kemungkinan setengah tahun sudah hatam sendiri. Sedangkan qiraatul Quran dia afdalul azkar, membaca Al-Quran itu adalah sepaling bagusnya zikir. Selama ini kita tahu afdalul zikri la ilaha illallah. Begitu juga tilawatul Quran, membaca Al-Quran juga afdalul zikri, ya afdalul azkar, paling bagusnya zikir. Tetapi bukan hanya membaca juga, tetapi juga mentadabburi maknanya, mengetahui maknanya, dan mentadabburi maksudnya. Dan budaya khatmul Quran sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi, para salafus soleh. Ada yang paling lama itu 2 bulan sekali, ada lagi yang sudah pernah khatam sebulan sekali, bahkan terus sampai 1 pekan sekali. Bahkan ada mereka menghatamkan Quran fi yaumin, pada 1 hari saja. Tidak cukup 1 hari, fi yaumin wa lailatin, sehari siang sekali, malamnya sekali. Ya, dan ada lagi yang lebih hebat lagi, fi yaumin, pada siang harinya sekali, sedangkan pada malamnya salasa marratin, 3 kali. Pas malamnya 3 kali hatam Quran, pas malamnya 3 kali hatam Quran. Tentu
bacanya pasti cepat, nggak mungkin bacanya tartil pelan-pelan, pasti kehabisan waktu, pasti bacanya cepat karena mengerti apa bacanya fasih dan mengerti bahasa itu budaya khatmul Quran daripada para salafus saleh. Kemudian kapan waktu terbaik untuk tilawatul Quran, qiraatul Quran, membaca Al-Quran? Apakah malam hari, apakah siang hari, pagi hari? Nah, ternyata afdalul qiraatil Quran itu fis shalah, di dalam sholat. Paling afdal membaca Quran itu ternyata di dalam sholat. Maka pas setelah surah Al-Fatihah membaca Al-Quran paling panjang-panjang itu sebenarnya bagus sekali. Ialah anak abdul qiraati makana fi sholat, ya, ketika sholat. Yang kita tahu, yang kita sering lihat orang sujudnya lama, karena dalam sujud dia berdoa, sujudnya lama, apalagi sujud terakhir. Padahal takwilul qiyami fi sholat bil qiraah, memanjangkan berdiri dalam membaca surah Al-Quran, qiraatul Quran, itu afdalu min takwil sujud, lebih afdal daripada memanjangkan sujud. Kalau dah hafal Qurannya surah-surah yang panjang, maka bisa dengan sambil membaca, bisa ditaruh dengan apa namanya, ada rehalnya, atau boleh juga dipegang, boleh. Al-Quran dipegang. Banyak gerak, tetapi untuk membuka Al-Quran itu mahfuz, tidak apa-apa. Jadi afdal, maka tempat terbaik membaca Al-Quran fis sholat, ketika sholat. Ya, memanjangkan berdiri membaca Quran ketika sholat lebih afdal daripada sujudnya lama-lama, lebih afdal. Sujud lama-lama ya bagus juga, tapi lebih bagus lagi membaca Qurannya panjang-panjang. Ini tentu ketika sholat sendiri, ketika sholat tahajud, ketika sholat duha dan lain-lain, bukan pas sholat jadi imam di masjid. Ya. Dan di antara siang dan malam tentu saja afdalul wa qiraatul nahar fa afdaluha. Ketika membaca surah Al-Quran di siang hari itu lebih afdal. Di nahar ini bukan setengah-tengah hari siang, bukan, maksudnya nahar ini mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Fa afdalu makana pada sholat subuhi, dan yang paling afdal itu setelah sholat subuh. Paling afdal itu setelah sholat subuh, ya, membaca Al-Quran. Wala qira'ata fil qira'ati fi waqti minal awqati wala fi awqati nahyi anis sholat, ya. Tidak ada waktu membaca Quran itu yang makruh, tidak ada. Kapanpun, ya, dimanapun, baik dalam keadaan hadir maupun dalam keadaan safar, ya, membaca Al-Quran, baik dalam keadaan hadir maupun safar, maupun dimanapun, tentu dalam keadaan toharoh, tentu dalam keadaan suci. Kemudian terakhir yang ingin disampaikan yaitu fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu, ya, adab dalam menghatamkan Al-Quran dan apa yang berhubungan dengan khatmul Quran. Jadi tradisi khataman Quran itu juga sudah dilakukan oleh para salafus saleh. Dan paling sering itu ketika mereka menghatamkan Quran, artinya sudah masuk juz terakhir, juz 30, ya, mereka melakukannya fi awalil lail, di malam pertama, berarti waktu maghrib. Nah, sama sudah sama kita lakukan pada maghrib, kita khatmul Quran, menghatamkan Al-Quran di awalil lail, ya, di awal lain. Atau kalau tidak sempat bisa juga di awal nahari, di awal hari siang, berarti maksudnya pagi, ya, maksudnya pagi. Waisahabu siyamu yaumal khatmi, ketika hatam Quran disunahkan berpuasa. Pas pula kalau malam Jumat, berarti Kamisnya juga puasa sunnah Nabi. Puasa Nabi Muhammad Senin Kamis. Senin hari kelahiran Nabi, sedangkan hari Kamis adalah hari di mana setoran buku amal itu dikumpulkan.
Ketika malam Jumat maghrib itu setoran buku amal itu dikumpulkan. Maka Nabi Muhammad ingin ketika hari Kamisnya dikumpulkan buku catatan amalnya ketika sedang berpuasa. Jadi kita setiap rutin istiqomah setiap malam Jumat selalu melakukan khatmul Quran. Lebih sempurna lagi jika dilakukan dengan berpuasa pada hari Kamis siang. Ya. Ya, mungkin itu saja yang ingin kami bacakan daripada kitab Al-Azhar An-Nawawi. Berhubung ya, konsumsi sudah siap, silahkan dilanjutkan menikmati es buahnya. Mudah-mudahan apa yang didengarkan bisa menjadi manfaat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.